Apakah iya ya Rasul? Dia melewati bulan suci Ramadan kemudian dia meninggal. Artinya meninggalnya setelah Ramadan. Maka apa kata Rasul? Wajar dengan keutamaan Ramadan tersebut menjadikan dia masuk surga lebih dulu dibandingkan orang yang meninggal di medan perang. Maka keutamaan Ramadan sangat-sangat luar biasa. Tidak ada batasannya. Bulan untuk beramal. Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Quran di ayat 185. Dan yang luar biasa yang kata Ramadan dalam Al-Quran cuma bahkan Rasulullah SAW bersabda belenggu, dikerangkeng, diikat, di penjara. Di penjara Ustaz? Iya, kata Rasul di penjara. Ustaz, kalau setan di penjara, kok kalau Ramadan masih ada penampakan-penampakan sih Ustaz? Kalau Ramadan suka ada yang gentayangan itu. Katanya setan di penjara kok masih ada yang kesurupan itu. Terus yang di penjara siapa Ustaz? Nah gini ya, tak jelaskan dulu biar tahu makna dari puasa, makna dari saum. Wasuffidatis syayatin, setan-setan itu di penjara. Allah itu menciptakan makhluknya dengan berbagai macam jenis dan karakteristiknya. Ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak bernyawa, yang kita sebut sebagai benda mati. Makhluk Allah bukan? Jelas makhluk Allah. Batu, angin, air, api, matahari, bulan, awan, itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka tidak bernyawa, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernyawa, yang kita sebut sebagai makhluk hidup. Nah, ada yang kasat mata, ada yang nampak langsung wujudnya, seperti halnya tumbuhan, hewan, manusia. Ini namanya makhluk Allah yang kasat mata. Jangan lupa ada juga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tak kasat mata, yang kita sebut sebagai makhluk ghaib. Maksud ghaib itu bukan ada, cuma nggak bisa kita lihat langsung. Yang pertama ada yang namanya malaikah. Malaikat adalah para makhluk ghaib, nggak bisa kita lihat langsung. Ada nggak wujudnya, ada nggak bentuknya? Ada. Wujudnya bermacam-macam. Kalau kata Rasul, Jibril itu wujud aslinya tinggi menjulang ke angkasa. Bentangan sayapnya dari ujung timur ke ujung barat. Bayangkan segimana gedenya. Jangan dibandingkan dengan monsternya Ultraman, jauh. Ya.
Betapa besarnya malaikat Jibril yang mempunyai 600 sayap, sekali mengepakkan sayapnya tembus langit ke-7. Ada bentuknya enggak? Ada. Ada malaikat pemikul arsy, ada malaikat penjaga gunung, ada malaikat penanya di alam kubur nanti. Ditanya, man rabbuka? Datang dengan wajah yang berseri ketika menghadapi orang yang beriman. Tapi ketika menghadapi orang yang kufur, menghadapi orang ahli maksiat, datang dengan wajah yang bengis, dengan suara yang menggelegar. Man rabbuka? Serem gak tuh? Hati-hati nih ya, yang punya kebiasaan di dunia jangan sampai kebawa ke akhirat. Kebiasaan apa? Kamu nanya. Hati-hati nih, kebiasaannya kebawa ke akhirat ditanya, man rabbuka? Kamu nanya. Dipentung sama malaikat baru tahu rasa. Jadi malaikat ada bentuknya, ada wujudnya. Nah, ada makhluk gaib yang lain yang juga ada wujudnya yang disebut sebagai jin. Jin itu Allah ciptakan sebelum ciptakannya manusia. Wal janna khalaqnahu min qabli min naris samum, dari api yang sangat panas. Ada enggak wujudnya? Ada. Ada enggak bentuknya? Ada. Cuma kita enggak tahu dan enggak perlu untuk mencari tahu. Sekalinya tahu nanti pipis enggak berani sendirian tuh. Itu namanya jin. Ada juga makhluk Allah tidak bisa dilihat karena memang tidak ada bentuknya, tidak ada wujudnya. Tapi ada. Apa diantaranya? Rasa. Rasa itu ada apa enggak? Ada kan? Rasa sakit ada enggak? Rasa bahagia ada enggak? Rasa sedih? Rasa senang? Gimana bentuknya? Besar? Kecil? Warnanya apa? Kan enggak ada. Tapi ada enggak? Ada. Itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rasa cinta dan kasih sayang, itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan. Nah, ada satu lagi nih, makhluk Allah yang tidak berwujud, tapi ada. Namanya sifat. Ada sifat penakut? Ada sifat berani? Ada sifat yang sabar? Ada sifat yang ikhlas? Ada ya? Bentuknya pakai gimana? Ada enggak bentuknya? Enggak ada. Tapi ada enggak sifat itu? Ada. Nah, kalau kata para ulama, asyaitanu huwas sifah. Setan itu adalah sifat. Loh, sifat? Iya, sifat. Yang merupakan manifestasi atau perwujudan dari hawa nafsu. Dan setan ini bisa ada dalam diri jin maupun dalam diri manusia. Karena baik jin dan manusia, Allah selain bekali dengan hati juga dikasih nafsu. Hati dan nafsu ini akan senantiasa berperang sampai akhir hayat manusia. Mana yang menang itu yang jadi. Kalau hatinya yang menang, maka dia akan beramal soleh. Tapi kalau nafsunya yang menang, maka dia akan melakukan amal syaitaniyah, amal-amal keburukan. Karena yang namanya setan itu merupakan sifat, itu bisa masuk dan menguasai seseorang lewat nafsunya. Maka seseorang yang dikuasai oleh nafsunya dikuasai oleh setannya. Itulah kenapa ada setan bentuknya jin, ada setan bentuknya manusia. Minal jinnati wanas. Jadi kalau nanti siang-siang lagi Ramadan, lagi puasa, ada orang dengan tanpa rasa bersalah makan minum tengah jalan, iku jenenge setan yang bentuknya manusia. Nah, itu setan yang kita maksud. Maka ketika disebutkan wasufiyati syayatin, yang namanya hawa nafsu itu dibelenggu. Karena gini ya, as-saum atau as-siyam dalam kitab fikih manapun ketika diartikan maknanya adalah al-imsak, menahan diri, itu saum. Jadi puasa itu adalah menahan diri. Menahan apa? Menahan hawa nafsu kita. Jadi barang siapa puasa dengan baik, maka dia menahan hawa nafsunya, seolah-olah dia memenjarakan setannya. Sekarang saya tanya, ada enggak orang yang berpuasa tapi membebaskan hawa nafsunya? Ada. Ada enggak orang ngaku puasa tapi membebaskan setannya? Ada. Maka dia membiarkan setannya menguasai dirinya. Puasanya apa? Tidak bernilai apa-apa.
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang puasanya tidak menghindarkan dia dari perkataan-perkataan kotor, fala hajata lillahi, Allah enggak butuh dari dia untuk menahan lapar dan hausnya. Maksudnya apa? Itu puasa enggak berfaedah. Karena puasa yang sesungguhnya adalah menahan diri, bukan cuma menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi menahan diri juga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa, dari kemaksiatan dan juga perbuatan dosa. Wasuffidatis syayatin. Jadi kalau yang penampakan itu bukan setan, bukan. Penampakan itu apa? Itu dari golongan bangsa jin. Jin itu sama kayak manusia, ada yang mukmin, ada yang kafir. Yang beriman pun ada yang taat, ada yang iseng, ada yang jahil, ya sama kayak manusia. Nah, jin-jin itulah, jin-jin yang kadang-kadang jin kafir, jin jahil, yang suka menggoda manusia, nakut-nakuti manusia, menampakkan diri dengan bentuk yang tidak disukai atau ditakuti oleh manusia. Yang biasa disebut di Indonesia dengan hantu. Sebagian orang menyebut hantu itu setan. Nah, tapi harus dibedakan ya, setan yang ini dengan setan yang itu beda. Yang dibelenggu itu adalah sifat keburukannya. Kalau setan yang gentayangan itu hantu. Dan luar biasanya Indonesia merupakan negara dengan jenis hantu terbanyak di dunia. Ya kalau luar negeri kan paling yang terkenal 1-2 lah ya. Mesir misalkan. Mesir yang terkenal apa? Mumi. Amerika yang terkenal zombie. Cina yang terkenal pamfir, yang suka loncat-loncat itu ya. Ketika dia tempel kertas langsung diam itu lah. Tahu nggak filmnya itu? Lah Indonesia tiap daerah punya hantu jeruk purut, terowongan Casablanca, moga-moga nggak ada hantu deresan dan lain-lain. Dengan berbagai macam jenisnya, dari yang kecil botak suka nyuri duit punya, sampai yang gede tinggi menjulang ada. Dari yang jenis kelaminnya laki-laki sampai perempuan, bahkan mungkin yang LGBT juga di Indonesia mungkin punya. Dari yang terbang, loncat sampai ngesot pun di Indonesia ada. Ini kalau konferensi tingkat tinggi perhantuan Indonesia kayaknya paling banyak anggotanya ya. Nah itu bukan setan, tapi hantu atau bangsa jin. Nah ini perlu dipahami bahwa makna puasa adalah menahan setan kita, menahan hawa nafsu kita. Wasuffidatis syayatin. Nah di bulan puasa ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan yang sangat luar biasa. Ada sih riwayat yang menyebutkan bahwasanya awalnya 10 hari pertama adalah rahmat. 10 hari kedua pertengahannya adalah ampunan. 10 hari terakhir dibebaskan dari api neraka. Ada yang menyebutkan seperti itu. Tapi setahu saya itu hadisnya dhaif ya. Nah yang sahih itu adalah setiap hari, setiap malam selama 1 bulan itu merupakan ampunan, itu merupakan rahmat, itu merupakan jaminan dibebaskan dari api neraka setiap harinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Raghma an furajulin dakhala alaihi Ramadan thumma madha wa lam yughfar lahu." Sungguh sangat merugi orang yang datang kepadanya bulan suci Ramadan. Nih Ramadannya selesai nih, sebulan nih. Wa lam yughfar lahu, tapi kok dia belum diampuni, rugi kata Rasul. Bahkan aneh gitu. Kok bisa sih dia enggak diampuni, ngapain aja di bulan Ramadan? Allah memberikan ampunan kepada siapapun yang minta ampunan. Allah mengijabah doa bagi siapapun yang berdoa. Bahkan ayat yang berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib 186 dari surat Al-Baqarah itu pembahasan di antara pembahasan puasa. Sebelumnya membahas puasa, setelahnya membahas tentang puasa. Wa hillalakum laylatas siyamir rafasu ila nisaikum. Artinya pembahasan mengenai doa ini erat kaitannya dengan puasa. Dan Rasul bersabda di antara doa yang tidak tertolak adalah doa us-shaim, doanya orang yang sedang berpuasa. Jadi ketika dia minta ampunan diampuni oleh Allah. Lah kenapa sebulan ini ngapain aja? Bisa-bisanya dia nggak diampuni oleh Allah. Ngapain aja gitu lah. Sayang sekali. Padahal gini ya, belum tentu dia akan bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Dan belum tentu Ramadan yang telah lalu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau bahasa kita tuh eman-eman, apa eman-eman tuh ya?
Sayang banget gitu loh. Sayang banget kalau misalkan nih Ramadan kali ini kita sia-siakan begitu saja. Sayang banget kalau Ramadan kali ini berlalu begitu saja. Kayak nggak ada bedanya Ramadan nggak Ramadan sama saja. Sayang banget. Kapan lagi kita mendapatkan keutamaan dengan bulan yang penuh keutamaan seperti bulan suci Ramadan? Nah, nantilah. Tahun depan kan ada. Iya, tahun depan Ramadannya ada. Masalahnya kitanya masih ada apa enggak gitu loh. Maka kalau misalkan ingin mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan dari awal nih, kita jadikan atau kita azamkan seolah-olah Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir dalam hidup kita. Ini kalau misalkan dikasih tahu nih sama Allah atau dikasih tahu sama malaikat Israel, Mas, Mbak, nanti akhir bulan tak ambil nyawanya loh, misalkan gitu. Kira-kira selama Ramadan ini mau ngapain? Mau taubat, istighfar, baca Quran kalau perlu bolak-balik kan gitu ya. Beramal soleh dan lain-lain, minta maaf sana sini. Cuma masalahnya kan kita nggak tahu meninggalnya kapan. Nah kadang-kadang karena kita nggak tahu meninggalnya kapan, bos nyantai aja. Nah, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, pret lah kayak gitu. Dari mana konsepnya nggak ada. Orang itu berusaha, orang itu beribadah, surga itu mahal, al jannatu ghaliyah, maka harus ditempuh dengan cara yang mahal pula, pengorbanannya yang banyak, pengorbanannya yang besar. Maka dari itu Ramadan ini jangan sampai kita sia-siakan. Coba tanamkan dalam diri kita, nih kalau tahun depan kita nggak ketemu Ramadan gimana nih? Nih bulan depan kita nggak ketemu Idul Fitri gimana nih? Atau jangan-jangan kita nggak ketemu Lailatul Qadar nih? Atau naudzubillah min dzalik, besok kita nggak bisa sahur loh. Karena memang yang namanya Israel itu, Israel, tahu Israel? Siapa Israel? Malaikat pencabut nyawa. Udah pernah ketemu belum? Mau kenalan nggak? Mau dibantu? Israel itu kata Rasul datang kepada setiap yang bernyawa, termasuk kita di antaranya, setiap hari itu lebih dari sab'ina marrah, lebih dari 70 kali Israel itu nengok kita. Artinya nggak nyampe setengah jam sekali itu Israel datang tuh. Kata Allah cabut nyawanya itu tuh yang di pojok cabut nyawanya tuh habis sudah selesai, game over. Atau yang depan nih yang lagi senyum-senyum cabut nyawanya nih, oh, luar biasa, selesai nih. Tapi dalam keadaan yang baik kan, di masjid, awal Ramadan, dengar kajian, iman lagi naik-naiknya. Mau nggak meninggal dalam keadaan seperti itu? Wah, disebut meninggal nggak ada yang mau. Artinya kita ini nggak ada yang siap untuk meninggal. Maka kita persiapkan diri untuk menghadapi kematian. Oleh karena kematian nggak ada yang tahu kapan, maka bisa terjadi kapan saja. Nah, mumpung ini Ramadan kita hadapi, kita jalani, yuk kita jalani dengan sebaik-baiknya. Karena lagi-lagi nggak ada jaminan ya kita akan bertemu dengan Ramadan selanjutnya, dan nggak ada jaminan pula Ramadan yang telah lalu amal kita juga diterima, nggak ada jaminan. Jangan-jangan Ramadan sebelumnya justru kita juga nggak sempurna amat, atau mungkin justru kita berleha-leha. Makanya Allah berikan kepada kita rahmat. Allah berikan kepada kita kesempatan disampaikan kita di bulan Ramadan yang selama ini kita minta. Allah kasih tuh. Oleh karena itu yuk kita manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kalau ditanya hukum puasa sudah jelas, semuanya tahu puasa Ramadan itu hukumnya fardu ain, wajib. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nasu. Bedanya apa sih ayuhan nasu dengan ya ayyuhalladzina amanu? Kalau ya ayyuhan nasu itu mau beriman mau gak beriman semuanya dipanggil. Bahkan biasanya kata-kata ya ayyuhan nas itu biasanya merujuk kepada orang-orang kafir. Kalau suratnya surat Makkiyah. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu ini panggilan yang khusus konteksnya untuk orang-orang yang beriman. Dan kalau Bapak Ibu jamaah sekalian tahu dalam Al-Quran, setiap kata ya ayyuhalladzina amanu setelahnya kalau enggak berisi perintah mesti larangan. Setelah ya ayyuhalladzina amanu, kalau enggak perintah mesti larangan. Kenapa? Karena gini loh, hanya orang-orang yang beriman yang sanggup untuk melaksanakan perintah atau menjauhi larangan setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu.
Atau dengan kata lain, kalau kita pengen layak untuk menyandang hakikat iman dalam diri kita, disebut sebagai orang-orang yang beriman, layak dipanggil oleh Allah dengan keimanan, maka harus siap melaksanakan kewajiban atau meninggalkan larangan setelah ya ayyuhalladzina amanu. Siapa orang-orang yang beriman itu? Kutiba alaikumusiyam, yang mereka itu siap untuk melaksanakan puasa Ramadan karena itu merupakan kewajiban. Kutiba ai furido aujaba, difardukan, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Umat terdahulu puasa enggak? Ya puasa, cuma syariatnya sama apa tidak wallahu a'lam. Kayak misalkan puasa Nabi Dawud kan, sehari berpuasa, sehari berbuka. Atau mungkin puasa-puasa yang lain. Atau bahkan Maryam itu puasanya dengan puasa ngomong kan gitu. Yang pasti puasa kita adalah dari subuh sampai dengan maghrib selama bulan suci Ramadan. Lantas bagaimana supaya kita itu bisa menjalani Ramadan dengan baik? Dulu sebelum Ramadan ketika acara tarhib maupun kajian sering saya sampaikan kita harus punya persiapan fisiknya biar nggak kaget ketika bulan suci Ramadan beribadah fisik, persiapan finansialnya biar kita itu bisa berinfak berbagi buat sesama, persiapan ilmunya biar kita itu ibadah sesuai dengan tuntunan nggak ngasal, persiapan mentalnya biar kita bisa melaksanakan ibadah dari awal sampai akhir dengan sebaik-baiknya. Orang yang sudah mempersiapkan fisiknya, biasa puasa sunnah sebelumnya, biasa qiyamul lail sebelumnya, insya Allah ketika masuk Ramadan gak kaget-kaget amat, gak lemes-lemes amat, gak pegal-pegal amat. Tapi kalau yang gak biasa mempersiapkan, biasanya kalau masuk bulan suci Ramadan bawaannya lemas, bawaannya lapar, bawaannya malas. Kenapa? Biasanya jam 7 sarapan, dia nggak bisa sarapan. Biasanya kalau siang makan, dia nggak boleh makan. Biasanya sore-sore makan cemilan, dia nggak boleh makan. Tahu cemilan? Apa cemilan? 7, 8, cemilan, 10, 11. Tetap nggak boleh, baru boleh sampai maghrib. Ini orang kalau nggak sabar, jangan-jangan pas adzan asar dia buka puasa. Pas adzan asar puasa. Pas adzan asar buka puasa, bisa jadi kenapa? Enggak sabar. Lo ente kenapa pas adzan asar buka puasa? Iya enggak bisa bedain adzan asar sama adzan maghrib. Kata-katanya sama, lah emang sama. Yang beda sama subuh dah ya. As-salatu khairun minan naum. Ya walaupun kadang-kadang adzan maghrib beda sendiri ya kalau puasa. Lebih cepat biasanya, cepat-cepat. Kenapa? Muadzinnya ngelak biasanya gitu ya. Karena enggak biasa mempersiapkan diri fisiknya. Atau finansialnya kan dipersiapkan dari awal. Ramadan itu kan syahrul amal, keutamanya lipat gandakan dan amal yang paling utama adalah amal yang paling bermanfaat. Di antara amal yang paling bermanfaat adalah amal yang menggunakan materi. Karena gini loh ya, ada beberapa permasalahan yang gak bisa selesai kecuali dengan materi. Contoh, orang lapar, lagi kelaparan, dinasehatin, hilang gak laparnya? Yang ada tambah emosi, tambah lapar. Baru hilang laparnya kalau dikasih makan. Nah, beli makan itu pakai duit, pakai dana. Makanya persiapkan dana kita untuk berbagi buat sesama. Begitu pula ilmunya. Kita belajar fikih Ramadan, kita belajar keutamaannya supaya apa? Ibadah kita diterima. Karena ibadah itu syaratnya cuma 2. Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala, yang kedua sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan tuntunan. Maka ibadah itu ada ketentuannya, ibadah itu ada kriterianya, ibadah itu ada pakemnya. Tahu pakem? Samping cangkringan tuh loh, pakem. Ibadah itu ada ketentuannya, dia nggak bisa sembarangan. Nah itu perlu tahu ilmunya. Nah yang penting adalah menjaga ritmenya, menjaga mentalnya, itu penting. Mungkin seseorang sudah berilmu, fisiknya kuat, duitnya banyak, tapi kalau mentalnya nggak dijaga, itu ibadah bisa tiarap begitu saja. Kenapa mental ini penting? Yang pertama, jaga mental kita jangan sampai menjadi mental yang kagetan. Tahu mental kagetan? Dia terlalu excited di awal, terlalu bersemangat di awal. Ritmenya nggak dijaga, semangatnya nggak dijaga. Di awal mungkin dia tilawah 5 juz, 10 juz, 20 juz.
Tarawehnya nggak cukup dengan taraweh di masjid, dia salat qiyamul lail lagi dari ba'da Isya sampai subuh misalkan. Cuma ritmenya nggak dijaga, dihabisin, diforsir di awal tenaganya, ke belakang tambah lemas, tambah turun, tambah malas. Ada nggak yang seperti itu? Kan permasalahan kita selama ini kayak gitu. Lihat deh, salat tarawih pertama, kedua, ketiga, rame nggak? Rame. Pertengahan Ramadan masih rame nggak? Ada kemajuan, Ustaz? Sopnya maju. Nah, akhir Ramadan rame lagi. Cuma pindah ke pasar, pindah ke mall. Kan repot. Harusnya tarqiyah naik, ini malah turun. Padahal kata Rasul, keutamaan Ramadan itu semakin utama di akhir. Wong Lailatul Qadar aja di 10 malam terakhir. Sampai Rasul itu beriktikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Lah kenapa kita malah semakin turun? Karena mentalnya tidak dijaga, mentalnya kagetan. Atau yang sering saya sampaikan, kadang-kadang orang itu mentalnya balas dendam. Tahu mental balas dendam? Aku kan gak makan pagi-pagi, siang juga gak boleh makan, cemilan gak boleh dimakan. Pokoknya nanti pas buka puasa aku mau makan yang enak, yang mahal, yang banyak, makan semuanya. Itu namanya balas dendam. Pokoknya harus yang seger-seger. Kan kalau kata Rasul buka puasa dengan air putih anjurannya, dengan beberapa butir kurma. Gak cukup, Ustaz. Saya kan udah lapar seharian, pokoknya pengen yang seger-seger, apalagi hawanya panas banget. Pengen yang seger-seger, es teh manis. Gak cukup es teh manis, es kelapa muda. Gak cukup lah, tambah es campur. Es oyen, es doger, gerobaknya sekalian bawa. Itu baru yang es-esan, belum yang manis-manis, kolaknya belum, Ustaz. Kolak pisang, kolak labu, kolak ubi. Belum jajanan pasarnya, belum gorengannya, Ustaz, belum lengkap lah kalau belum makan gorengan itu, beli gorengannya. Itu baru makanan pembuka, belum makan intinya. Makan inti orang Indonesia adalah nasi. Kalau belum ketemu nasi, belum makan, kan? Udah makan belum? Belum. Tadi udah makan mie, makan roti banyak banget. Kan belum makan nasi. Repotnya nasi itu nggak bisa dimakan sendirian. Mesti ada lauk pauknya. Mesti ada pasangannya. Lah nasi aja punya pasangan, kok kamu masih jomblo tuh piye? Ini kajian apa nyindir sih? Terserah lah ya. Lauknya, Ustaz, pokoknya lengkap. Sayur mayur lengkap. Lalapan lengkap. Sambal lengkap. Nggak cukup, protein nabati hewani juga ada, dari telur sampai ibunya telur ada. Ikan laut, ikan tawar, ikan fauzi ada semua di situ. Dari binatang yang berkaki 4 dari kecil sampai gede, ditongseng, digulai, disop, disate, direndang, semuanya ada berjejer. Udah kayak warung makanan Padang. Bahkan mungkin warung makanan Padang minder lihat punya kita. Sekarang pertanyaannya gini, itu makanan habis apa enggak sebanyak itu? Kadang-kadang kan cuma beberapa suapan udah kenyang duluan karena keburu nafsu. Kan enggak habis, lama-lama jadi mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir itu bukan temennya loh ya, saudaranya setan. Saudaranya setan siapa? Ya setan. Oh, saya nggak mau jadi saudaranya setan, saya habiskan semuanya. Oke, fine, mungkin bisa dihabiskan. Tapi konsekuensinya dengan sebanyak itu dipaksakan dimasukkan ke dalam perut. Korelasinya perut itu ke mata. Semakin berat perut diisi, semakin berat mata terbuka. Pas taraweh ngantuk. Yang lain taraweh takbirnya Allahu Akbar. Dia takbirnya beda. Allahu Akbar. Napas aja susah. Yang lain begitu khusyuk untuk taraweh, sujud dan ruku bersama, bangkit kembali, dia sujud tapi tidak bangkit-bangkit lagi. Kenapa? Kekenyangan. Maka jangan sampai mental kita itu mental balas dendam. Harusnya apa? Mental pejuang, mental orang yang berlomba, fastabiqul khairat. Orang yang berlomba itu ngikut lombanya dari awal sampai akhir. Bahkan kalau orang lomba lari ya, 100 meter, 200 meter bahkan maraton, mungkin di awal biasa saja gitu. Tapi semakin ke belakang, semakin mendekati garis finish, semakin cepat larinya. Biar jadi juara. Kan kita pengen jadi juara. Minal a'idin wal faizin. Faiz kan juara artinya pemenang.
Aid kembali kepada kesucian, diampuni dosa-dosanya. Faiz dengan memenangkan gelar takwa. Makanya selama Ramadan ritmenya dijaga. Targetnya harus punya targetan. Memang betul harus punya targetan. Nggak punya targetan ngawang-ngawang nantinya. Tapi kalau punya targetan, mohon maaf nih saya sampaikan, nggak usah terlalu muluk-muluk. Target yang biasa saja nggak jadi masalah, tapi diistiqomahkan. Nggak usah banyak-banyak, misalkan targetnya sehari 2 juz misalkan. Oh kebanyakan Ustaz, ya udah sejus deh. Tapi istiqomah loh, sehingga ketika Ramadan itu bisa khatam Al-Quran. Pokoknya saya 10 juz, ya silahkan saja, cuma hari kedua masih bisa 10 juz apa enggak? Hari ketiganya turun 5 juz nih, hari keempat 1 juz. Hari udah nggak apa-apa masih punya tabungan yang kemarin, akhirnya nggak tilawah sama sekali gitu. Karena nggak dijaga ritmenya. Coba dijaga ritmenya, dijaga targetannya, dan konsekuen dengan target tersebut. Saya pokoknya 1 hari 1 juz. Piye carane, emboh piye carane, pokoknya 1 hari 1 juz. Entah tiap sholat baca atau di waktu luang kita baca. Bahkan kalau kita konsumsi bisa lebih dari itu. Makanya makna puasa itu mengajarkan kepada kita tentang konsistensi, kontinuitas. Wong sifat orang yang bertakwa sangat jelas kok. Sifat orang yang sangat jelas, sifat yang sangat jelas dari orang bertakwa itu adalah keistiqomahan. Itulah tiap hari kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu makna dari Ramadan, makna dari puasa, dan hikmah dari kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ini sampai jam berapa? Sampai Isya kita ya? Udah habis ya? Enggak, saya kembalikan kepada MC-nya. Ambil pelajarannya dari istilah Ramadan ini adalah abu-abu gitu ya. Ramadan artinya abu-abu, artinya itu membakar gitu ya. Kemudian juga di bulan Ramadan kita dipergandakan pahala, dan Ramadan di syaitan dibelenggu. Kemudian ada 2 syarat agar diterimanya ibadah, yaitu ikhlas lillahi ta'ala dan sesuai syariat. Agar artinya ketika kita sudah selesai di bulan Ramadan mendapatkan gelar takwa, minal aidin wal faidin, kita kembali kepada kesucian dan mendapatkan gelar kemalangan takwa. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada jemaah sekalian untuk bertanya. Barangkali tadi ada hal-hal yang mengganjal gitu ya, ataupun ada hal-hal yang belum mendapatkan solusi begitu. Untuk dipersilakan kepada jemaah sekalian untuk bertanya. Tandanya puasa kita itu diterima, karena takutnya kita berpuasa tetapi hanya menahan lapar dan lain-lain. Terus kan puasa segala amal baik dilipat gandakan. Kalau amal buruk atau maksiat apakah dilipat gandakan juga? Terima kasih Ustaz. Syukur tadi masnya sama Ya, Mas siapa? Mas Rohman ya? Dari fakultas apa? Ya? FBSB. Masya Allah, semester berapa? Semester 6. Moga-moga lancar lah ya. Nah, ini promosi gratis Mas. Bagaimana? Yang pertama, tanda-tanda puasa kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya lebih ke syarat sih ya. Syarat diterima supaya kita nggak cuma lapar dan dahaga saja, jangan sampai kita melakukan apa? Melakukan hal-hal yang merusak pahala puasa. Banyak hal yang merusak pahala puasa, ya gibahnya, ngomongin orangnya, ya dustanya, ngadu domba dan seterusnya. Intinya gini, amal-amal maksiat, amal-amal dosa itu berpotensi merusak pahala. Terus kalau pahala dilipat gandakan, dosa dilipat gandakan nggak? Bisa jadi. Karena amal dilipat gandakan berkaitan dengan waktu tertentu, dengan tempat tertentu, begitu pula bisa jadi dosa dilipat gandakan. Kayak contohnya gini loh, di tanah haram. Itu kan kalau kita melakukan suatu pelanggaran, hukumannya berat. Padahal di selain tanah haram biasa saja gitu, nggak terlalu berat-berat amat. Artinya berkaitan dengan tempat tertentu, atau bisa jadi di waktu tertentu.
Allah lipat gandakan pahala puasa dengan lipatan yang sangat banyak. Nah, Allah bisa jadi lipat gandakan dosa sehingga bisa merusak pahala yang banyak tersebut. Kalau dosanya dikit sih nggak merusak pahala yang banyak dong, harusnya kan seperti itu. Tapi ada beberapa amalan yang justru merusak pahala puasa, maka bisa jadi dosa pun dilipat gandakan. Wah, tenang aja, pahala dilipat gandakan, dosa enggak apa-apalah, dosa dikit-dikit, enggak gitu konsepnya. Jangan sampai dosa-dosa kita justru merusak pahala yang kita cari, yang kita dapatkan. Seperti itu. Ada lagi? Ya, kalau kata Rasul, seseorang yang tidak sengaja makan dan minum ketika berpuasa, maka dia mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan nikmat dari Allah. Kalau tidak sengaja, lupa kalau dia lagi puasa. Tapi jangan dilupa-lupain ya, taruh biskuit biar lupa nanti bisa makan ya, nggak boleh kayak gitu. Jangankan cuma remahannya ya, 1 bungkus udah masuk perut semua, kalau lupa atau nggak sadar itu masih sah puasanya. Tapi di tenggorokan gimana saat ini nyangkut nih. Nih baru hilang kalau minum nih. Jadi gini, kalau sudah terlanjur nyangkut telan saja, nggak bisa dikeluarin juga, susah ngeluarinnya kan gitu. Cuma kalau yang masih ada sisa di luar itu nggak usah ditambah-tambahin gitu loh. Betul, muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa, maka jangan dimuntah-muntahin. Kalau muntah tidak sengaja, kayak misalkan gini, antum mabok perjalanan, kemudian muntah, batal nggak? Nah, kalau muntah ketika perjalanan di bulan Ramadan batal nggak? Batal. Kalau habis muntah minum teh anget. Nah, itu yang bikin batal tuh itunya, bukan muntahnya. Wong muntahnya nggak disengaja kok. Yang bikin batal itu minumnya itu masalahnya gitu lah. Nah, kalau misalkan lupa, tidak sengaja, termasuk misalkan ketika kumur-kumur. Kan diperbolehkan tuh kumur-kumur ketika berpuasa, boleh loh kata Rasul. Yang penting nggak berlebihan. Wah, gitu. Kumur-kumur biasa gitu. Tapi nggak sengaja pas lagi kumur-kumur ada yang nampak, woi, glok misalkan gitu. Alhamdulillah. Gitu. Karena nggak sengaja maka tidak mengapa gitu ya. Yang penting jangan diniatkan, karena nggak sengaja tapi niat tuh nggak ada. Atau nggak niat tapi sengaja tuh nggak ada. Niat yang mesti sengaja, kalau nggak niat berarti nggak sengaja. Termasuk kayak tadi misalkan kumur-kumur atau basuh hidung, menghirup air, kemudian nggak sengaja kok. Kalau bahasa Korea itu keseglong itu apa ya? Jadi, nah gitu. Sengaja nggak? Enggak, berarti tidak membatalkan. Tapi nggak usah diulangi lagi, nggak usah diniatin lagi untuk keseglong untuk yang kedua kalinya, gitu loh. Jadi kalau sesuatu yang tidak sengaja itu tidak batal, gitu ya. Walaupun mungkin nggak sengajanya itu 1 porsi makanan dengan lauk pauk yang lengkap, ya kalau nggak sengaja nggak apa-apa, ya kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Yang penting jangan diniatkan saja, seperti itu. Cukup atau ada lagi? Mungkin
Baik, jadi gini ya, yang namanya puasa itu harusnya tidak menjadi alasan untuk bermalas-malasan. Ente ngapain tidur terus? Puasa. Tidur kan ibadah. Ya, gue lagi ibadah nih, tidur terus dari pagi sampai sore ibadah terus gue nih katanya kan. Nanti kita jelaskan ya tentang hal-hal seperti itu. Jadi jangan lupa, bukan cuma ibadah itu hablum minallah, tapi juga ada hablu minannas. Dan bisa jadi hablu minannas itu posisinya itu lebih penting. Keutamanya bisa jadi lebih banyak dan kita harus memenuhi hak orang lain. Maka termasuk dengan bekerja, termasuk dengan kita kuliah, belajar dan lain-lain, jangan dijadikan alasan puasa untuk menghindari ibadah-ibadah tersebut. Betul yang namanya lemes itu mesti ada, lapar itu mungkin juga ada iya. Tapi yang namanya puasa itu kan pengorbanan sebenarnya. Bagaimana kita berusaha lebih untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih tips ya supaya enggak terlalu lemes-lemes amat ketika puasa. Ini yang biasa saya lakukan dan alhamdulillah enggak lemes-lemes amat. Lapar sih lapar, tapi enggak lemes-lemes amat lah gitu. Ya namanya juga enggak makan kan lapar ya. Tapi enggak lemes-lemes amat. Ketika sahur itu perbanyak minum air putih. Air putih. Air bening, bukan susu, air bening. Air putih ya. Nah, kalau bisa ketika sahur itu jangan banyak makan gorengan yang berminyak. Makan boleh tapi jangan banyak-banyak, nanti tenggorokan kering. Minum air putih yang banyak. Nah satu lagi, kalau bisa ketika sahur itu makan kurma. Atau minum sari kurma deh. Terserah mereknya apa, saya nggak jualan. Karena itu bisa menambah energi untuk berpuasa. Ya. Atau madu. Madu itu cukup efektif juga. Insya Allah minum madu atau makan kurma atau minum sari kurma itu insya Allah sedikit banyaknya membantu badan kita biar lebih segar lagi. Jadi nggak lemes-lemes amat lah ya. Jadi bisa menambah energi kita supaya kita bisa beramal lebih. Jadi jangan sampai karena kita puasa menjadi alasan untuk malas-malasan. Enggak, justru yang seperti itu ngurangin pahala puasa. Oh puasa harusnya semakin rajin kok, harusnya semakin semangat, ini malah tambah lemas. Kebalik pemahamannya nantinya kalau seperti itu, gitu ya. Tapi itu mungkin dari saya. Sebelum kembalikan kepada MC, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyampaikan makna hukum dan keistimewaan di bulan Ramadan. Semoga kita nantinya yang insya Allah masih bisa menjalankan selama 20 hari lagi di bulan Ramadan ini mendapatkan kesempurnaan bulan Ramadan dengan sesempurnanya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz dan teman-teman semua para jemaah sekalian yang sudah berhadir dalam kajian Superman pada sore hari ini. Semoga amal ibadah kita semua pada hari ini di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya selaku MC pada kajian hari ini mohon maaf apabila dalam memandu akidah ini dan salah kata. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Mari sama-sama kita tutup kajian ini dengan membaca tambahan dari Bapak Majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinamika perjalanan hidup penuh dengan teka-teki. Setitik tinta jadi noda, setitik salah jadi dosa. Bulan penuh berkah segera tiba. Setahun tak terasa berlalu, dan kini Ramadan akan segera kembali. Di bulan suci Ramadan ini, mari kita persiapkan diri dengan meningkatkan iman dan ketakwaan serta menumbuhkan rasa kekeluargaan di kehidupan kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak lama lagi kita bertemu di bulan Ramadan 1444 Hijriah kita. Maka dari itu mari kita persiapkan diri, Sucikan hati, Jernihkan pikiran, jaga kesehatan,
dan eratkan persaudaraan. Bersama-sama kita raih keberkahan. Marhaban ya Ramadan. Dinamika perjalanan hidup penuh dengan teka-teki. Setitik tinta jadi noda, setitik salah jadi dosa. Bulan penuh berkah segera tiba. Setahun tak terasa berlalu, dan kini Ramadan akan segera kembali. Di bulan suci Ramadan ini, mari kita persiapkan diri dengan meningkatkan iman dan ketakwaan serta menumbuhkan rasa kekeluargaan di kehidupan kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak lama lagi kita bertemu di bulan Ramadan 1444 Hijriah kita. Maka dari itu mari kita persiapkan diri, Sucikan hati, Jernihkan pikiran, jaga kesehatan, dan eratkan persaudaraan. bersama-sama kita raih keberkahan. Marhaban ya Ramadan.